warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tetap kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian yang berikutnya, yaitu tentang kewajiban untuk menyembelih korban. Siapakah yang wajib? Tentu saja yang wajib itu orang yang sudah mampu. Nah, kategori mampu, kalau sudah mampu berarti wajib baginya untuk menyembelih korban. Entah itu sapi, entah itu seekor kambing, entah itu onta. Nah, kalau tidak mampu itu bisa melalui patungan. Artinya bagaimana? Seekor sapi itu bisa 7 orang. Ya, 7 orang. Nah, di sini diperbolehkan dalam Islam karena esensinya tadi yaitu agar supaya daging-daging yang disembelih itu bisa diberikan kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita harus tahu bagaimana tata cara menyembelihan hewan ternak. Tidak semua orang itu bisa dan mampu menyembelihnya. Untuk itu di zaman modern ini, di zaman yang serba canggih ini, kita harus hati-hati di dalam menyembelih seekor ternak tersebut. Para ulama menyebutkan ada 4 rukun penyembelihan. Pertama yaitu adzabhu, pekerjaan menyembelih. Kemudian adzabih, orang yang menyembelih. Yang ketiga itu hewan yang disembelih itu harus hewan ternak yang dianjurkan. Pertama yaitu onta, sapi dan kambing. Bisa jadi kalau tidak menemukan seekor sapi, maka bisa diganti dengan kerbau, karena kerbau juga halal. Yang tidak boleh adalah hewan yang diharamkan. Maka kita tahu di daerah Kudus umumnya itu adalah seekor kerbau. Maka mayoritas mereka itu menyembelih seekor kerbau. Kemudian setelah kita sembelih yang terbaik, maka harus ada alat penyembelih. Nah, alat penyembelihnya itu harus tajam. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, beliau itu menegaskan, idza dabahtum fa ahsinu adzabh. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah, perindahlah. Maknanya bisa luas. Jangan sampai kita menyembelih seekor kambing atau sapi terus menggunakan senjata yang tidak tajam. Ini pasti akan menyakiti. Bisa jadi hewannya itu sebelum tenggorokannya, yaitu hulqum atau tempat keluarnya nafas dan makanan itu putus, hewannya mati terlebih dahulu. Karena apa? Ketakutan atau karena tidak tajam alat penyembelihan itu. Maka Nabi SAW itu idza dabahtum fa ahsinu adzabh. Bahkan pada hadis yang terakhir, fal yurih dabihatahu, maka hendaknya itu kalau menyembelih itu agar supaya hewan yang disembelih itu merasa yurih, penyembelihannya itu betul-betul luar biasa, enak, dan hewan itu tidak ketakutan. Maka dalam hal ini kita laziz sabilillah itu telah memberikan tata cara penyembelihan yang betul-betul, pertama berkualitas, yang kedua higienis, yang ketiga itu sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Rasulullah SAW, sehingga sebelum hewan disembelih itu dipastikan semua hewan-hewan itu betul-betul sehat, sudah standar kesehatannya. Kami juga mendatangkan beberapa dokter hewan untuk memberikan atau memastikan bahwa hewan itu secara fisik siap disembelih dan bahasa lainnya adalah sudah boil. Sehingga
daging ini betul-betul akan merasa daging ini betul-betul berkualitas. Yang kedua, orang yang menyembelih itu mestinya itu adalah yang korban itu sendiri. Tetapi lazisabilillah dalam hal ini memilih orang yang betul-betul profesional, yang punya pengalaman, yang punya bukan hanya pengalaman sebentar, tapi sudah bertahun-tahun, sehingga proses penyembelihannya betul-betul higienis dan betul-betul sesuai dengan tuntunan agama. Dan ini harus kita lakukan demi apa? Demi menjaga kualitas daging, yang kemudian dagingnya kita sebar, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu fuqara dan masakin. Dan insya Allah kalau sudah seperti itu, maka semua orang yang terlibat, mulai orang yang kurban, mulai orang yang menyembelih, mulai orang yang memotong-motong daging, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sekali lagi, mari kita niatkan dalam hal ini, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap niat yang baik insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri, dan niat yang baik itu akan dirasakan juga oleh orang yang lain, karena ketulusan hati itu akan melahirkan profesionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.